Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini masih mau ngomongin film yang baru aja dirilis di bioskop minggu ini. Kali ini ada film yang tebakan gue nih bakalan jadi salah satu tontonan paling underrated tahun ini. Di US tuh karena emang bukan film mainstream, box office-nya ini cenderung flop. Respon kritikus tuh sebenarnya positif tapi nggak yang glowing banget, nggak yang apa sih mereka bilang sebagai wow the best movie of the year gitu, a masterpiece gitu, nggak. Dan di Indonesia seperti sudah diduga tuh pasti bakal jarang yang denger dan nonton. Layarnya bakalan segera hilang, bakalan cepet terpangkas karena ya ini bukan tipe-tipe film yang disukai penonton sini juga. Yaitu ada The Bike Riders, bikinannya Jeff Nichols. Jeff Nichols ya, bukan Jeffrey Nicole, beda orang. Jeff Nichols ini yang dulu tuh bikin Take Shelter, terus Matthew McConaughey ya, terus Loving juga dia yang bikin, Midnight Special tuh sempat masuk sini, itu dia yang bikin juga. Ya let's say dia tuh sutradara tipikal film-film apa sih, kecil lah, film-film kecil dalam tanda kutip ya, film-film kecil yang bakalan lebih banyak berbicara tuh di festival, dapat banyak pujian di festival, lah begitu dilempar ke bioskop mainstream biasanya sih nggak terlalu laku. Dan di Oscar juga nggak yang apa ya, gaungnya gede gitu, karena ya budget untuk materi promosi marketing tuh memang sedikit juga gitu. FYI Jeff Nichols nih aslinya bakal ngedirect dan nulis film yang minggu depan nih bakalan tayang di bioskop sini, yaitu A Quiet Place Day One. Tapi ya seperti yang sudah sering terjadi dengan alasan yang juga udah sering kita dengar, dia tuh cabut karena creative differences. Sayang sih kalau buat gue, karena gue juga udah excited nungguin bakal kayak gimana nih seorang Jeff Nichols bikin film yang rada gede daripada biasanya. Film dengan budget di atas 50 juta tuh bakalan kayak gimana, horor pula. Nah tapi ya sudahlah. Tapi buat ukuran Nichols sebenarnya Bike Riders nih rada gede sih. Budgetnya $40 juta, itu buat ukuran Jeff Nichols tuh gede loh. Tapi approach-nya sih masih seperti biasa ya, masih khas dia gitu. Kalau yang udah sering nonton film-film yang gue sebutin tadi, Take Shelter, Mat, tau lah Nichols tuh cara bertuturnya gimana gitu. Temboknya kan medium, kadang agak lambat juga, terus emosinya nggak meledak-ledak ya, tipikal film yang emang kalau tayang di sini tuh nggak bakalan rame gitu, susah untuk rame. Kalau ceritanya sendiri terinspirasi dari buku, tapi buku yang gue maksud di sini bukan novel. Biasanya kan kalau lu denger dari buku tuh pasti novel ya, atau mungkin puisi gitu. Tapi ini bukan keduanya. Bukunya ini judulnya sama kayak filmnya, The Bike Riders tuh adalah buku foto. Itu buku foto yang dibikin sama Danny Leon. Jadi si Leon ini fotografer dan dia tuh sempat ngabisin waktu beberapa lama bareng geng motor di tahun 60-an pas subculture biker tuh lagi ngetrend di US ya. Waktu itu kan ngetrend banget tuh, sampai ada film-film kayak Easy Rider. Itu kan memang karena ngetrend tuh, jadi seorang biker berkeliling negara naik motor, naik chopper tuh ngetrend pada saat itu. Freedom lah kulturnya kan. Nah di situ Leon tuh motoin geng motor itu, ngelakuin beberapa interview dan akhirnya jadi buku foto The Bike Riders. Dan gue suka versi filmnya, gue suka banget The Bike Riders nih. Kalau buku fotonya Leon tuh kayak potret sebuah era ya, kayak dia tuh motret sebuah era, sebuah kultur di era tersebut. Nah kalau di filmnya ini Nichols tuh ngajak penonton tuh jadi saksi proses berakhirnya era tadi. Dan buat gue proses ngelihat the end of an era tuh selalu heartbreaking sih, di semua hal ya, bukan cuman film ini. Contoh biar gampang apa ya, misal bola deh. Di bola tuh kalau lu penonton bola pasti lu lagi merasakan hal yang sama nih, apalagi kalau seumuran gue tuh, mungkin umur mid 20s atau 30-an atau mungkin 40-an awal tuh lu lagi merasakan aduh eranya udah berubah ya gitu, kayak si R7 sama Messi udah tua, terus pemain-pemain keren yang sepantaran mereka tuh udah pada pensiun, nih eranya udah berakhir nih. Lu sering bernostalgia, mungkin lu ngerasa aduh gitu agak sedih. Nah atau misalkan nih lu punya komunitas, lu ada di sebuah komunitas dan lu ngerasa orang-orang yang lama tuh udah pada pergi, terus mulai banyak orang-orang baru, jadi kayak isi orang-orangnya tuh beda, kulturnya juga akhirnya otomatis berubah. Nah hal kayak gitu yang muncul di The Bike Riders. Jadi di film ini kita bakal ngeliat gimana Johnny yang diperanin sama Tom Hardy itu memutuskan buat bikin klub motor dia sendiri setelah nonton film The Wild One dan terpukau sama karakternya Marlon Brando di situ, yaitu seorang biker yang namanya kebetulan juga Johnny. Dan dari situlah si Johnny-nya Tom Hardy ini bikin klub motor yang awalnya kegiatannya tuh cuman ngobrol-ngobrol, ngumpul, balapan, dan lama-lama itu klub berkembang jadi geng motor bernama Vandals. Tuh anggotanya jadi banyak dan salah satunya anggota Vandals adalah Benny yang diperanin Austin Butler. Dia nih pemuda yang begajulan, yang liar, yang gak kenal takut dan selalu bikin ribut.
Dia kemana-mana tuh selalu berantem. Tapi Johnny suka sama perilaku Benny yang kayak gitu. Soalnya buat dia tuh Benny ngewakilin nilai-nilai kebebasan yang jadi alasan dia bikin geng motor. Kayak pernah tuh di suatu scene Benny tuh ngebut di jalan raya naik motor gitu kan, terus dikejar sama polisi, terus dia nembus apa sih namanya tuh, lampu merah ya, lampu lalu lintas, dia tembus beberapa, sampai akhirnya ketangkap karena bensinnya habis. Nah pas dia balik dari penjara tuh, terus ditangkap beberapa hari, si Johnny nanya dengan tenang, berapa lampu merah yang kamu tembus gitu, yang kamu terobos? Benny cuman ngomong, nggak tahu berapa sih, 7, 11 gitu. Dan si Johnny itu kayak seolah itu nggak peduli, ya nggak peduli gue berapa lampu merah yang gue terobos, nggak penting juga. Dan ngedengar itu si Johnny tuh cuman tersenyum kayak dia tuh bangga gitu, puas bangga ngelihat anggotanya, anak buahnya itu nerobos lampu merah gitu, nggak peduli sama aturan, freedom lah sekali lagi. Itulah yang bikin Johnny itu suka sama si Benny. Terus ada cewek bernama Katie yang nantinya pacaran sama si Benny. Nah cerita yang muncul di film ini narasinya semua asalnya adalah dari perspektif si Katie yang kita dengar pas dia itu diwawancara sama Danny Leon. Dan di sini gue suka banget aktingnya si Jodie Comer yang meranin Katie ya. Tuh dia pakai aksen apa sih itu? Aksen mana ya? Midwestern kalau nggak salah. Itu pakai aksen Midwestern yang kental banget, dan itu dia tuh menonjol di tengah cowok-cowok sok maskulin, anggota geng motor yang berewokan, yang liar, yang sok maco gitu. Dia tetap menonjol sebagai seorang perempuan yang feminin, dia tetap menonjol di situ. Kayak seolah tuh dia tuh pengen ngomong kalau di antara mas-mas sangar ini, gue sebagai perempuan tuh nggak kalah tangguh gitu. Bahkan di beberapa kesempatan gue lebih tangguh daripada mereka, gue lebih bisa diandalkan daripada mereka, gue lebih jelas daripada mereka. Dan itu gue suka caranya si Comer tuh meranin karakter yang sekuat itu. Dan dari cerita Katie lu bakal ngeliat nih orang-orang vandals tuh perilakunya kayak gimana. Ada yang namanya cockroach karena dia tuh doyan makan kecoa, anjir serius ada yang kayak gitu. Terus ada juga tuh yang diperanin Michael Shannon, langganannya Jeff Nichols ya, dia main di sini jadi karakter yang namanya Zipko kalau nggak salah. Dan dia tampilnya tuh kayak gelandangan, rambutnya gondrong, berewokan, kusut, kumal, dan dia tuh benci banget sama orang-orang yang kuliah. Si Michael Shannon di sini tuh benci sama anak kuliahan yang tampilannya itu rapi, nggak kayak dia tuh kotor berantakan. Dia benci sama college kid yang rapi, pakai celana pendek, baju rapi, terus bawa buku, baca. Dia tuh benci sama orang-orang kayak gitu. Dia nyebutnya tuh pinko, istilahnya tuh pinko. Itu benci, buat dia itu adalah orang yang sangat tidak Amerika. Orang-orang yang belajar, yang berpendidikan tinggi, terus punya sudut pandang yang liberal tuh buat dia sangat tidak Amerika. Ya lu tau lah yang mau disindir sama Nichols di sini orang-orang kayak siapa. Dan naskah pikirannya Nichols nih nggak berusaha membenarkan pola pikir atau tindakan-tindakan vandals yang kalau lu lihat dengan kacamata sekarang jelas udah ketinggalan zaman gitu. Kayak misal pas si Katie masuk ke bar yang jadi tempat nongkrongnya vandals, terus begitu keluar dia tuh celananya yang warnanya putih tuh udah banyak banget bekas tangan karena di slap gitu, ditabokin, dicolek-colek gitu, ada bekas tangan banyak banget. Nah itu bukan mau dibenarkan sama Jeff Nichols di sini. Apa yang Nichols lakuin ya sama kayak yang dilakuin Leong di bukunya, memotret sebuah era sesuai dengan realita apa adanya ya. Memang dulu kan kayak gitu ya, normal-normal aja gitu loh. Dan bukannya dia membenarkan itu, cuman dia memotret itu. Dan cara storytellingnya juga kayak di buku sih. Jangan lu berharap storytelling ala-ala novel yang punya struktur yang pasti gitu. Di sini tuh ceritanya kayak apa ya istilahnya ya, kayak keping-keping memori yang nggak ada itu loh, nggak ada satu konflik utama, nggak ada satu konflik besar yang biasanya itu ada di film-film kebanyakan. Di sini nggak ada, itu cuman kayak keping-keping memori yang disusun. Temponya juga kayak tadi gue bilang ya, kadang tuh medium, kadang tuh pelan, tapi nggak pernah draggy, nggak pernah kerasa aduh nih kenapa dipanjang-panjangin banget sih, nggak pernah, sesuai dengan porsinya. Terus sinematografinya juga gue suka banget nih. Itu berhasil ngubah foto-foto Leong jadi gambar bergerak. Bener-bener berhasil. Nanti di kredit tuh pas buku fotonya itu kan diliatin, buku fotonya Leong tuh diliatin, lu pasti bakal ngerasa sinematografinya berhasil menghidupkan foto-foto itu. Bagus banget. Sama gue juga suka banget pas si Johnny sama Benny tuh ngobrol malam-malam dan cuman diterangin itu loh, lampu temaram warna kuning oranye gitu lah. Mereka berdua tuh jadi kayak siluet, cakep, dan bikin obrolannya tuh makin kerasa intim, kerasa intens. Tuh bagus banget adegannya. Apalagi ditambah acting dua pemainnya, Austin Butler sama Tom Hardy itu juga kuat. Kalau Butler di sini itu kayak versi modern dari James Dean. Nah itu gue ngeliatnya Austin Butler di sini. Sedangkan si Tom Hardy itu kayak gabungan. Dia tuh kayak ngegabungin karakter Johnny yang diperanin Marlon Brando tadi udah gue mention ya di The Wild One, sama karakter Marlon Brando yang lain, yaitu Vito Corleone di The Godfather. Tuh kayak digabungin. Asli tiap ada anak buahnya Johnny nyamperin gitu terus ngebisikin sesuatu,
Johnny bla 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 gitu, mau nyampein sebuah pesan atau sebuah info. Terus responnya Johnny tuh ngingetin banget ke Don Corleone lah. Bener-bener cuman kalem gitu, terus cuman apa sih, micro expression doang yang main. Oke, responnya dengan kalem, berwibawa, agak intimidatif, Don Corleone banget. Nah, nantinya kita bakal jadi saksi ya gimana si ini Don Johnny ini struggling sama berakhirnya sebuah era. Itu yang mau dikasih lihat sama The Bike Riders. Dia ngelihat apa anggota-anggota Vandals tuh nggak lagi menjunjung itu ya asas kekeluargaan. Kalau dulu kan bener-bener kekeluargaan banget tuh. Jumlah anggotanya belum terlalu banyak, mungkin cuman berapa belas atau 20 gitu maksimal, tapi mereka tuh saling kenal, saling tolong, kekeluargaan, guyup lah kalau istilahnya orang Jawa tuh. Tapi terus seiring waktu Vandals makin gede, makin banyak anggota baru yang bahkan si Johnny nggak kenal tuh, dia mulai ngerasa wah nih geng gue makin berubah nih. Terus anggota lama juga makin banyak yang pergi, ada yang mati, dan di saat bersamaan Amerika kan juga geser ya, eranya tuh geser ke era yang lebih depresif karena perang Vietnam. Jadi budayanya juga berubah, kulturnya berubah. Dari situ si Johnny tuh struggling sama yang lihat apa yang dia bangun, apa yang dia cintai kok berubah. Gue nggak lagi kenal sama geng motor yang gue bentuk. Itu buat gue heartbreaking sih, proses yang heartbreaking. Dan si Benny juga ngelihat itu tuh sangat-sangat heartbreaking. Walaupun nggak yang langsung duar gitu menghancurkan hati lu, tapi kayak ini pelan-pelan, slowly gitu, quietly, pelan-pelan dan diam-diam itu kayak ngeremes perasaan gue gitu. Jadi bagus lah. Ya tipikal filmnya Jeff Nichols. Kalau skor buat The Bike Riders, gue kasih 8 dari 10. Sekali lagi kalau misalkan lu udah familiar sama film-filmnya Jeff Nichols dan lu suka sama karya-karya dia, lu pasti suka juga sama yang ini. Ditonton di bioskop mumpung belum hilang. Kalau yang belum hilang ya, gue sih kayaknya udah banyak yang hilang sih. Tapi kalau belum hilang silakan ditonton. Jarang-jarang lo filmnya Jeff Nichols masuk sini. Dan misalkan lu belum pernah nonton film dia sebelumnya, pengen kenalan si Nichols nih kayak apa, tonton. Dan seperti biasa, gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, ada berbagai cara, ada Super Thanks, ada Saveria, ada juga lu bisa join membership Cinecrip sesuai dengan tier yang sudah disediakan, bisa lu cek di home Cinecrip. Dan thank you so much buat teman-teman member khususnya dari tier Besi dan La Familia ya, yang udah terus setia mendukung kami. Ini orang-orangnya Besi dan La Familia. Dan buat sobat walaupun gak diperlihatkan nama dan wajahnya kayak gini juga thank you pokoknya thank you so much. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.